ketemu lagi sama Kak Novia. Kali ini Kak Novia akan mendongeng sebuah cerita berjudul Si Putri Mawar dan Burung Emas. Dengarkan ya. Di sebuah istana yang megah, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang memiliki rambut berwarna kemerahan yang panjang sekali. Dia menyukai bunga mawar yang juga berwarna merah merekah indah. Ia bersahabat dengan seekor burung emas. Dan setiap sore menjelang senja, sang putri akan naik ke balkon istananya. Sambil menanti malam tiba, ia akan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu ternyata untuk memanggil sahabatnya, si burung emas, yang akan selalu terbang mendekat dan kemudian hinggap di bahu sang putri. Dan biasanya ketika malam sudah tiba, burung emas dan sang putri akan bersenandung dan bernyanyi merdu sekali. Dan apa yang terjadi? Rambutnya akan bersinar kemerahan. Sehingga lantunan merdu mereka itu membuat semua rakyat di sekitar istana dan semua rakyatnya serta anak-anak kecil kemudian tertidur lelap, bermimpi indah, sehingga ketika pagi hari mereka bangun, mereka akan bangun dengan segar dan perasaan yang bahagia. Berita itu terdengar sampai ke telinga si nenek sihir yang jahat. Ia tidak menyukai hal tersebut. Apa? Putri berambut merah yang menyukai bunga mawar? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan akhirnya ia mengutuk semua bunga mawar di sekitar istana dan seluruh tempat mereka itu harus layu dan mati. Simsalabim abrakadabra. Matilah kau bunga mawar merah. Hal itu tidak diketahui oleh sang putri. Hingga suatu sore seperti biasa ia naik ke balkon, memanggil kembali si burung emas. Ketika burung emas sudah bertengger di bahunya dan mulai bersenandung, apa yang terjadi? Rambut sang putri yang biasanya bersinar kemerahan kali ini berwarna hitam pekat dan legam. Sang putri kaget. Apa yang terjadi, wahai burung emas? Burung emas hanya berkata, air mawar merah, air mawar merah. Mandi. Sang putri terbengong dan tidak mengerti apa maksudnya. Namun keesokan paginya, ia mendengar cerita dari semua anak-anak dan juga penduduk yang ia sayangi bahwa mereka semalam bermimpi seram, mencekam dan menakutkan. Ia kemudian teringat, oh ini dia, ketika rambutnya tidak lagi bersinar kemerahan, malah berwarna hitam pekat dan menyeramkan. Itu membuat semua penduduk yang ia sayangi mengalami mimpi yang buruk. Kemudian ia mencoba mencari mawar merah. Di belakang istana, di taman, di samping, di semua mawar merah, tanamannya sudah mati dan layu. Ia pun bersedih, bagaimana dia akan membasuh rambut kemerahannya dengan air dan bunga mawar merah tersebut. Ia pun kemudian menangis. Tanpa ia sadari, air matanya jatuh ke tanah. Di bawah balkon ternyata sudah menunggu seorang pangeran yang tampan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kotak. Dibukanya sebuah kotak dan terdapat sehelai rambut berwarna merah milik sang putri. Ia letakkan di bawah tanah, di atas tanah yang terjatuhi oleh air matanya si putri tadi. Ajaib. Ketika air mata itu terkena rambut kemerahan sang putri, tumbuh kembali bunga mawar merah yang merekah. Sang putri berlari ke bawah, kemudian ia memandikan rambut kemerahannya itu dengan air dalam bejana, diberi kelopak mawar yang merah, dibersihkannya, dimandikannya sehingga dia merasa mendapatkan kekuatan kembali. Sore harinya, ketika ia naik ke balkon, ia panggil si burung emas kembali. Datanglah burung emas dan ia pun bertengger di bahu sang putri. Mereka bernyanyi, bersenandung dengan merdu malam itu dan kembali rambut sang putri yang kemerahan bersinar terang. Ia pun dengan bahagia berkata, rakyatku dan anak-anakku pasti akan bermimpi indah malam ini. Dan benar saja, begitu keesokan paginya, semua rakyat di sekitar istana dan anak-anak terbangun dalam keadaan bahagia dan segar. Mereka pun tertawa dan tersenyum. Wah, putri mendapatkan kekuatannya kembali. Kemudian sang raja bertanya, hai pangeran, apa yang kamu lakukan? Sang pangeran kemudian bercerita,
Kami sewaktu kecil telah berjanji untuk menyimpan masing-masing helai rambut kami. Jadi aku menyimpan helai rambut merah milik sang putri. Dan sang putri pun mengiyakan. Iya ayah, aku pun memiliki kotak yang sama. Dan di dalamnya ini ada rambut sang pangeran. Sang raja dan seluruh rakyat bersuka cita dan berbahagia. Sampai akhirnya mereka menikah dan hidup berbahagia. Sang nenek sihir kemudian mendengar berita tersebut. Dan ia tidak suka. Tetapi ajaibnya ketika dia marah, aku kesal. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Meledaklah sang nenek sihir berkeping-keping dan kekuatannya menghilang. Kepingan-kepingan yang berserakan akhirnya tumbuh menjadi bunga mawar yang indah di mana-mana. Sejak saat itu, akhirnya enyahlah kekuatan sihir dan nenek jahat tersebut. Tinggallah sang putri dan pangeran beserta raja dan seluruh rakyatnya hidup berbahagia. Setiap malam tiba, sang putri kembali memanggil burung emas untuk segera bernyanyi bersama dan memberikan mimpi indah kepada seluruh rakyatnya. Segitu dulu ya dongeng dari Kak Novi, nanti kita lanjutkan lagi. Dah, jangan lupa mimpi indah dan selalu berbahagia. Dah.